Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Abu Abdillah Firdaus S.A.G. Masih membawakan kitab Al-Qawaidul Arba. Pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema pengakuan seorang hamba sebatas tauhid rububiyah tidak memasukkannya ke dalam Islam. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Ahad pukul 10 sampai dengan selesai dari Masjid At-Tauhid yang beralamat di Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol masykurah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama dan utama marilah kita terus untuk memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, karena pada pagi menjelang siang ini Allah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita di salah satu rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tentu ini adalah nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Betapa tidak kita syukuri, karena dengannya Allah banyak memberikan kebaikan untuk kita. Terutama hari ini, pagi ini kita duduk bersimpu dalam majelis ilmu yang dengannya dia akan merupakan sebab yang sebesar-besar sebab, bahkan Allah akan menurunkan hidayah, Allah memberikan taufiknya kepada kita. Belum lagi faedah atau keutamaan yang lain, Allah memberikan rahmat, malah para malaikat mendoakan akan turunnya ketenangan. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala memuji hamba-hambanya yang senantiasa berusaha terus menuntut ilmu di hadapan para malaikatnya. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Ya. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Roja Darussalam dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi ini kita kembali akan melanjutkan bahasan kita kitab Al-Qawaidul Arba' buah karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang pada kesempatan yang berbahagia ini kitab yang mensyarah kitab ini yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita telah melewati muqaddimah dari kitab ini, ya, dari apa yang telah kita jelaskan dari kitab tersebut, bahwasanya muallif ya Syekh Muhammad Abdul Wahhab dan disyarah oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak menjelaskan bahwasanya beliau rahimahullah taala setelah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, beliau memohon kepada Allah tabaraka wa taala, pemilik arsy yang agung, ya, agar kiranya dia menjadikan wali, ya, penolong kepada para penuntut ilmu baik di dunia maupun di akhirat, ya, sehingga Allah tabaraka taala memberikan keberkahan dimanapun kita berada, ya, dan menjadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur ketika diberikan nikmat, kita bersabar ketika diuji, dan senantiasa bertobat ketika kita terjatuh kepada kesalahan, karena hakikatnya inilah buah dari kebahagiaan, natijah dari kebahagiaan, ya. Kemudian telah juga kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwasanya muallif juga mengatakan, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwasanya setelah beliau mengawali dengan memberikan perhatian kepada para penuntut ilmu, orang-orang yang ingin mencari hidayah Allah tabaraka wa taala, ya, maka beliau pun mendoakan para penuntut ilmu, a'lam arsyadakallah li ta'atihi, ya, ketahuilah semoga Allah tabaraka wa taala memberikan hidayah kepada kalian untuk senantiasa taat kepadanya. Dan beliau menjelaskan bahwasanya millah Ibrahim adalah millah yang hanif, yang senantiasa kecenderungan kepada Allah tabaraka wa taala, tidak cenderung kepada kesyirikan, ya, memalingkan ibadah kepada hanya Allah tabaraka wa taala, tidak memalingkan kepada kesyirikan. Dan inilah para ummahat, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, bahwasanya pembahasan tentang al-qawaidul arba', ya, mulai dari kaidah-kaidah yang pertama sampai kaidah yang keempat secara gamblang adalah mengajarkan kepada kita, ya, mengajarkan kepada kita tentang apa? Tentang tauhid. Tentang apa lagi? Tentang syirik, ya. Maka kita tahu, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tauhid adalah sebesar-besar perkara dalam agama ini, ya, sebesar-besar perkara, seagung-agung perkara dalam agama ini, ya, atau sebesar-besar perkara yang ma'ruf. Maka pendek kata, ketika seorang tidak memahami tauhid, akidah yang benar, maka sudah barang tentu mereka akan terjatuh kepada kesyirikan, ya, ya, terjatuh kepada perkara yang paling besar, dosa yang paling besar, ya. Maka insyaallah taala Allah mudahkan, kita akan menyelesaikan dari kaidah yang pertama sampai yang terakhir, sehingga diharapkan kepada orang yang belajar, para penuntut ilmu, terkhusus pada kesempatan berbahagia ini, ibu-ibu, ya, yang hadir di Masjid At-Tauhid dan para pendengar Radio Roja Darussalam secara umum, ya, akan mengambil faedah dan dapat memahami, ya, secara gamblang
tentang tujuan kita hidup di atas muka bumi ini adalah ibadah. Dengan itu kita bersemangat untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala secara benar dengan memperbaiki akidah kita, meluruskan tauhid kita dengan meninggalkan semua lawan-lawan dari tauhid itu sendiri. Apa itu? Syirik, ya. Nah, ini dia. Jadi setelah kita memahami kaidah-kaidah ini, diharapkan kita semua faham. Ya, diharapkan kita semua faham. Jangan sampai nanti justru ya boleh jadi seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin salatnya, rajin zakatnya, akhlaknya baik dan seterusnya, ya. Secara zahir kita lihat begitu, tapi akidahnya rapuh. Misalnya apa? Dia salat tapi ternyata masih percaya kepada perkara-perkara yang klinik misalnya, ataupun masih memalingkan hatinya kepada selain Allah. Ketika dia beribadah kepada Allah tapi hatinya berpaling kepada selain Allah, sedikit tetaplah dia ini perkara yang merusak dari tauhidnya atau merusak ibadahnya. Maka apa yang telah kita sampaikan kemarin, sebagaimana dikatakan muallif ya, bahwasanya al-ibadah ya la tusamma ibadatun illa ma'at tauhid, ya. Bahwa ibadah itu tidaklah dinamai ibadah, ya. Tidak dikatakan ibadah, artinya tidak bernilai suatu yang mendatangkan pahala dan keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kecuali apa? Ma'at tauhid, ya. Kecuali bersamaan dengan ibadah tersebut tauhid, mengikhlaskan ibadah semata karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak ada niat yang menyimpang dalam hatinya, ya. Apakah itu riya, apakah itu sum'ah ataupun semisalnya. Karena itu semua adalah penyakit-penyakit hati yang bisa merusak ibadah kita. Ya, jadi kata mu'allif ya, bahwasanya ibadah itu tidak dikatakan ibadah kecuali bersama dengan tauhid. Sebagaimana salat itu tidak dikatakan salat ya, atau tidak dinamakan salat ya, kecuali bersamaan dengan apa? Taharah. Kalau dia salat, memaksakan salat tapi dia dalam keadaan najis, diterima salatnya? Enggak diterima. Oleh karena itu, wajib seorang ketika dia salat dia harus suci ya dari najis, ya. Ini dia. Jadi salat akan dikatakan salat ketika dia setelah atau bersamaan dengan taharah. Oleh karena itu, ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba ketika bercampur dengan syirik, sekalipun syirik kecil dalam ibadah, fasadat, maka sudah barang tentu ibadahnya pasti rusak, ya. Pasti rusak. Nah, ini dia sebagai prolog dari materi kita yang insya Allah akan kita sampaikan pada pagi menjelang siang hari ini. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, tetap semangat belajar, ya. Apapun kondisi kita, karena belajar menuntut ilmu masya Allah wajib, ya. Lebih-lebih belajar tentang akidah. Jangan sampai nanti orang-orang kepengen kita nih kadang-kadang latah, ya. Latah gimana? Ketika belajar itu misalnya masalah-masalah selain tauhid, yang itu masya Allah nanti banyak senangnya, atau ustadznya juga mungkin lebih banyak guyon, humor atau semisalnya, atau apa saja, atau mungkin retorikanya masya Allah bagus, sehingga orang-orang cenderung kepada hal-hal seperti ini, tidak melihat materi yang disampaikan, ya. Maka hendaknya saya sampaikan kepada ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, ya, luruskan niat kita. Kita belajar akidah, kita belajar tauhid, ya. Dengannya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan syafaatnya, ya. Tauhid, karena tauhid intinya apa? Ya, benarnya ketika seorang memahami hakikat dari makna kalimat la ilaha illallah. Bukankah setelah kita memahami secara benar akan hakikat kalimat la ilaha illallah, akan memberikan syafaat dan pertolongan kepada dirinya? Dan kita tahu hadis yang masya Allah luar biasa, ketika seorang nanti di akhirat yang telah didatangkannya lembaran atau catatan dosanya, ya. Kemudian didatangkan satu lembar catatan yang ternyata itu adalah kalimat tauhid,
ya, ketika ditimbang maka lembaran bitaqah yang kalimat la ilaha illallah ini jauh lebih berat ketimbang dosa-dosa yang lembaran-lembaran bitaqah yang sangat banyak. Ini menunjukkan keutamaan dari tauhid seseorang yang benar, ya. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita semangat ya belajar, luruskan niat kita. Dengan sebab itu Allah tabaraka wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita, ya. Allah akan memberikan pertolongan kepada kita, ya. Maka sering kita ulang dan saya ulang, berdoalah kepada Allah agar Allah membantu kita, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW, aslih li sya'ni kullahu, ya, aslih ya Allah, perbaikilah seluruh urusanku, ya. Sya'ni kullahu wa la takilni nafsi tarfata ainin. Jangan kau biarkan, jangan kau palingkan diriku atau hatiku walaupun sekejap mata, ya. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan untuk mempelajari agama Allah tabaraka wa taala, terkhusus tentang perkara-perkara yang sangat mendasar dalam agama, ya, perkara tauhid. Baik, kita masuk kepada kaidah yang pertama, ya, kaidah yang pertama. Qala Syekh rahimahullah taala, ya, berkata muallif yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, al-qaidatul ula, ya, kaidah yang pertama, an ta'lama anna al-kuffar alladhi qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir, ya, wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam, ya. Kata muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, kata beliau, ketahuilah, ya, bahwasanya orang-orang kafir, ya, terdahulu, ya, qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah perangi, Rasul perangi, diperangi, ya. Padahal mereka mengikrarkan diri, tahu, ya, bahwasanya Allah tabaraka wa taala itu al-khaliq al-mudabbir. Allah mencipta, Allah mengatur. Percaya mereka, tahu mereka. Akan tetapi perkara ini tidak menyebabkan mereka masuk ke dalam Islam. Maka dengan sebab ini Rasulullah SAW memerangi mereka. Tentunya diperangi setelah didakwai, ya. Tidak langsung ketika ada sekelompok kufar langsung diperang, tidak, tapi ditawarkan Islam, didakwahi dan seterusnya, ya. Ketika tidak mau maka dia diperangi, apalagi kalau memerangi, ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus, Allah katakan, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard wa amman yamliku as-sama' wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun, ya. Allah katakan dan mengajarkan kepada nabinya, qul, katakan, yakni kepada mereka, ya, orang kufar, man yarzuqukum minas sama'i wal ard, siapa yang memberikan rezeki, ya, dari langit dan dari bumi, dari langit dan dari bumi, dan siapa pula yang menguasai, ya, pendengaran, penglihatan, dan siapa pula yang mengeluarkan dari hidup dari kematian dan mengeluarkan dari kematian kepada dari kehidupan, dan siapa pula yang mengatur segala urusan, fasayaquluna Allah, dan mereka niscaya mengatakan Allah, ya. Faqul afala tattaqun, katakan, kenapa kalian tidak bertakwa, kenapa kalian tidak beriman, kenapa kalian tidak bertauhid. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini kaidah pertama, ya, dari perkataan muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, bahwasanya orang kafir, ya, orang musyrik yang terdahulu diperangi Rasulullah SAW, ya. Maknanya apa yang dijelaskan penulis kitab ini, Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak,
yakni orang-orang kafir Arab terdahulu, ya, ataupun selainnya, ya, atau sebelumnya di zaman nabi-nabi sebelumnya, ya, di zaman Nabi Nuh, di zaman kaum Ad dan seterusnya, ya. Mereka melakukan kesyirikan dan mereka percaya, yakin Allah mencipta, Allah mengatur, Allah menghidupkan dan Allah mematikan seterusnya. Maka kata muallif di sini, kanu yukirruna bi anna Allah huwal khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumit al-mudabbir lis-samawati wal ard wa man fihinna wa ma'a dhalik lam yusiru bihadha muslimin wa lam yakunu bihadha muwahhidin bal kanu musyrikin fil ibadah ittakhadhu ma'allah alihatan ukhra yakhafunahum wa ya'budunahum wa yastansaruna bihim, ya. Mereka, ya, keadaan mereka ini percaya bahwasanya Allah memberikan rezeki, percaya bahwasanya Allah menghidupkan, percaya bahwasanya Allah tabaraka taala mematikan, mengatur langit dan bumi dan apa-apa yang berada di antara keduanya, ya. Bersamaan dengan itu tidak menyebabkan keyakinan mereka percaya dengan Allah sebagai pencipta, pengatur dan seterusnya tidak menjadikan mereka masuk dalam Islam. Mereka menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah. Artinya secara zahir mereka percaya dengan tauhid ar-rububiyah. Mereka percaya akan tauhid rububiyah, Allah mencipta, Allah memelihara, mengatur dan seterusnya. Yang benar mestinya ketika seorang telah mengakui Allah mencipta, memelihara, mengatur, dia harus mentauhidkan Allah dalam masalah al-uluhiyah, dalam ibadah. Ini seharusnya begitu, ya. Ketika dia percaya itu, dia mesti menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah, ya. Tapi ini tidak terjadi pada mereka. Bahkan mereka menjadi orang-orang yang menyekutukan Allah, menjadikan mereka orang yang syirik kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ya, dalam ibadah. Mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah. Mereka percaya kepada Allah, ya, sebagai pencipta, mengatur, memelihara, memberi rezeki, tapi dalam ibadah mereka palingkan kepada selain Allah. Ittakhadhu ma'allah alihatan. Mereka mengambil bersama dengan Allah tuhan-tuhan yang lain. Mereka menjema matahari, bulan, para nabi, malaikat, ya, pohon-pohon, batu, ya, patung-patung. Patung-patung orang saleh mereka bikin, mereka sembah, ya. Wa yakhafunahum, mereka takut, ya, takut dengan mereka. Mereka menyembah mereka dan mereka meminta tolong juga kepada mereka. Apa yang mereka sembah mereka minta tolong, ya. Mereka beribadah kepada mereka dan mereka juga merasa takut dengan mereka. Nah, dalil-dalil yang dimana menetapkan orang-orang musyrikin yang mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah, yang mereka yakin kepada Allah tabaraka wa taala sebagai pencipta, mengatur dan seterusnya, banyak sekali dalil-dalil yang berbicara masalah ini, ya, sangat banyak sekali. Sebagaimana telah kita sebutkan dalam surat Yunus, ya, dan juga dalam ayat-ayat yang lain sangat banyak. Dalam surat Luqman di antara juga ayat 25 Allah katakan, la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, sungguh-sungguh mereka akan menjawab Allah, ya. Allah. Tidak ragu bagi mereka bahwasanya yang menciptakan Allah tabaraka wa taala. Ataupun dalam surat Az-Zukhruf, ya, surat Al-Mu'minun,
ya, ayat 24 dan surat Fussilat ya ayat 14. Ya, itu bisa dibuka. Nah, ayat-ayat yang kita sebutkan di atas, ya, ayat-ayat yang kita sebutkan di atas ini memberikan makna, wa makna hadza annahum yuqirruna bitauhid ar-rububiyah. Ayat-ayat yang kita sebutkan di atas, dalil-dalil Al-Qur'an yang kita sebutkan di atas menjelaskan bahwasanya mereka yakin, percaya ya dalam masalah tauhid ar-rububiyah saja. Ya, mereka cuma percaya sebatas Allah mencipta, Allah memelihara, Allah mengatur. Ya, Allah memberikan rezeki, Allah menghidupkan mati. Ini saja percaya mereka. Ya. Maka kepercayaan seperti ini tidak menyebabkan mereka ke dalam Islam, ya, nggak ada faedah, ya, mereka kepercayaan mereka seperti itu. Oleh karena itu mereka enggan, ya, walam yakunu bihadza mukirrina bi annahu la ilaha illallah, ya, sehingga mereka tidak mau mengikrarkan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, nggak mau mereka, ya, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW tatkala diutus kepada mereka dan menyerukan kepada mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, imtana'u, mereka enggan, mereka nggak mau, ya. Kenapa mereka nggak mau? Apakah mereka jahil? Apakah mereka bodoh? Atau mereka justru nggak paham? Ya paham, mereka orang Arab, orang yang pandai, mahir berbahasa Arab, ya. Cuma wong kita yang tidak baca bahasa Arab, sehingga walaupun sudah salat, zakat, puasa, haji, bahkan ibadahnya secara ibadah furu'iyah, ibadah-ibadah amaliyah, semua dikerjakan, tapi tauhidnya rapuh. Kenapa? Nggak faham makna kalimat la ilaha illallah yang dia mengandung konsekuensi, yang dia terkandung dalam rukun, ada nafinya, ada itsbatnya, ada yang ditiadakan, yang diingkari, ada yang ditetapkan. Nah, wong kita nggak faham. Jadi kalau kita samakan tidak jauh beda dengan orang musyrik terdahulu, ya. Kalau orang hari ini ditanya siapa mencipta, mengatur, memberikan rezeki, Allah. Tapi mereka sholat, tapi datang juga ke kuburan mencari berkah atau jimat dan semisalnya, menunjukkan mereka paham atau tidak? Tidak paham. Nah, orang musyrik terdahulu mereka tidak mau mengucapkannya bukan karena tidak paham, paham tentang bahasa Arab. Oleh karena itu mereka enggan mengucapkannya. Ya, mereka tidak mau, tidak galak mengucapkannya. Li'annahum ya'rifuna, mereka tahu akan makna kalimat la ilaha illallah. Bahwasanya la ilaha illallah, ya kata mereka, bahwasanya mereka memahami bahwasanya makna kalimat la ilaha illallah tatadamman al-kufra bi kulli ma'bud siwallah. Fahiya tatadamman ibtal alihatihim, ya. Fahiya tatadammanu ibtalu alihatihim, ya. Mereka sangat memahami, mengerti akan kalimat la ilaha illallah dan konsekuensinya, ya. Karena apa? Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, maka wajib dia ingkari apa-apa yang disembah selain Allah. Wajib dia ingkari apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalimat ini mengandung konsekuensi ibtalu alihatihim, membatalkan sesembahan-sesembahan mereka. Akhirnya mereka nggak mau, ya, mereka nggak mau. Maka ini pelajaran sebenarnya untuk kita, ya. Maka wajib kita mempelajari mempelajari tauhid, mempelajari kalimat la ilaha illallah. Nggak hanya diucapkan ketika nak bebini, ya, nak belaki, bukan.
sebelum mengucap ijab kabul syahadat atau anak Islam syahadat, tapi nggak pernah berusaha memahami apa maknanya, apa rukunnya, apa syaratnya. Wih, banyak Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu sekalian ya, para pendengar Radio Roja Darussalam, banyak apa maknanya. Kan dari dulu sudah dijelaskan oleh para ulama, tapi pernahkah kita berusaha untuk mempelajari? Boro-boro kita sibuk akan urusan dunia, ya, atau kita sibuk ibadah yang bagus, kita tidak katakan jelek, tapi ibadah yang tidak dibangun di atas akidah rapuh dia, tidak ubahnya seperti sarang laba-laba, ya, nggak kokoh, nggak kuat, ya, ibarat rumah pondasinya nggak kokoh, ya, pondasinya dibuat dari, ya, mestinya gedungnya 3-4 tingkat dibuat dari besi yang asal-asalan. Nah, digoncang gempa sedikit, ya udah roboh dia. Nggak kokoh, nggak kuat. Nah, pondasi semua ibadah adalah tauhid. Maka harus pahami maknanya apa, harus dipahami rukun-rukunnya apa. Ada rukunnya, ada syarat-syaratnya apa, ada pembatalnya juga. Nah, kita tahu, ibu-ibu sekalian, sholat ada rukunnya, ada syarat sahnya, ada syarat wajibnya, ada pembatalnya. Kita harus tahu semua itu, ya kan? Kalau kita mengetahui sholat ada rukun, syarat sah dan seterusnya, apalagi tauhid, rukun Islam yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, maka kita ini banyak lata, Islam abangan, Islam keturunan. Makanya ya inilah modalnya. Jadi kalau sholat, ya apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita, ya itulah dia. Nggak pernah mau berusaha, mau belajar itu enggak. Ini penyakit, ini kesalahan, ya, yang perlu kita perbaiki, ibu-ibu sekalian, ya, para pendengar Radio Roja Darussalam harus, ya, ini saya katakan belak-belakan, ya, karena penting, ya. Kalau setuju alhamdulillah, ada setuju alhamdulillah, gitu ya. Nah, jadi mereka enggan, ya, karena konsekuensinya mereka akan meninggalkan sesembahan atau tuhan-tuhan mereka. Maka makna kalimat la ilaha illallah yang benar itu bukan sebatas tauhid rububiyah, tidak la khaliqa illallah, tidak ada mencipta selain Allah, walakinnaha tatadamman hadza makna, ya, akan tapi makna yang terkandung di dalamnya tidak sesederhana itu, ya. La ilaha illallah, la khaliqa illallah, enggak sedemikian, ya. Karena apa? Terbukti kalau ini dipahami benarnya, maka cukup akidahnya, cukup ucapan yang diyakini oleh musyrik terdahulu. Toh mereka percaya toh Allah mencipta, Allah memelihara, Allah mengatur, Allah memberi rezeki, sama. Tahu mereka sudah. Tapi tidak menyebabkan mereka masuk Islam, bahkan diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka karena mengikrarkan la ilaha illallah itu memiliki makna tidak ada pencipta selain Allah. Nah. Tapi yang terjadi apa? Mereka akan enggan mau mengucapkannya. Karena konsekuensinya ketika mereka mengucapkannya, dan ini walakinnahum ya'rifuna anna ma'na al-ilaha fi lughatihim huwa al-ma'bud. Ya. Karena bahasa Arab itu mereka la ilaha illallah kan bahasa Arab, bukan bahasa kita, bahasa Palembang, bahasa Sekayu, ya, bukan. Bahasa Arab, dan mereka sangat memahami konsekuensinya ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, apa? Mereka harus meninggalkan ibadah-ibadah yang lain. Ya, apa maknanya? Maka makna yang benar la ilaha illallah itu adalah la ma'budun bihaqqin illallah. Ya, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Maka ketika ada orang yang beribadah kepada selain Allah, itu tidak hak, batil. Yang hak hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini hak ini dibuang, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini salah. Yang benar kalau dia tidak ada Tuhan, kemudian bihaqqin masih mending. La rabba bihaqqin illallah, ya, mungkin masih mending. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadatin kecuali Allah. Maka mana yang benar la ma'budun, la ma'bud bihaqqin illallah, tidak ada sembahannya hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa anna
kulla ma'budin siwallah fahuwa ma'budun bil batil. Ya, karena sesungguhnya setiap apa yang disembah selain Allah tabaraka wa taala maka dia adalah sesembahan yang batil. Falamma kanu yafhamuna ma'na al-kalam arafu annahum law qalu hadha al-kalima aqarru biha kafaru bi alihatihim. Ya. Jadi kalau mereka betul-betul paham ya kalimat ini ya, mereka memahami akan makna kalimat yang benar, arafu, dan mereka memahami bahwasanya seandainya kenapa mereka ingkar itu, kalau seandainya mereka katakan hadzal kalimah, maka mesti mereka mengucapkan itu dan mereka akan mengingkari, mereka akan meninggalkan apa-apa yang mereka sembah selain Allah. Ya. Apa-apa yang mereka sembah, apa-apa yang mereka agungkan, apa-apa yang mereka takut dengan itu, mereka akan tinggalkan. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang ini pernyataan mereka. Lihadza qalu, ya, dengan sebab ini mereka katakan. Perhatikan, ya. Dengarkan. Nah, ibu-ibu sekalian, ya, apa kata perkataan mereka dituangkan Allah tabaraka wa taala dalam surat Sad ayat 5. Ya. Aja'alal alihata ilahan wahidah? Ya. Inna hadza la syai'un ujab. Lihat. Apakah dia Muhammad yang diutus Allah tabaraka wa taala ingin menjadikan Tuhan-Tuhan? Apakah dia ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini, Tuhan kami, sesembahan kami yang banyak ini, ilahan wahidah? Apa yang diajarkan, yang disuruhkan Nabi Muhammad SAW? Kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Ketika disampaikan kepada mereka, mereka faham konsekuensinya. Mereka ketika mengucapkan kalimat yang diajarkan Rasulullah SAW, mereka wajib meninggalkan Latta, Uda, Manat, Hubal, dan sesembahan-sembahan yang lain. Mereka mengucapkan ini bukan enggak beralasan. Mereka faham, mengerti konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Aja'alal alihata. Apakah dia ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini ilahan wahidah? Ini mana ya kandungan dari mana kalimat la ilaha illallah yang kalau seandainya dipakai. Inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya ini adalah suatu menakjubkan. Perkataan siapa? Orang musyrik terdahulu. Perkataan mereka. Allah tuangkan di dalam surat Sad, ya, ayat 5. Wa bihadza yu'lam annahu la yakunu al-insan muwahhidan bimujarrad hadzal iqrar. Ya. Maka diketahui, ya, maka tidaklah seseorang manusia itu dikatakan orang muwahhid, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kalau hanya sebatas ikrar dalam tauhid rububiyah. Enggak. Ya, orang terdahulu. Kita masalahnya berbicara masalah hari ini. Kita hidup hari ini, tidak membicarakan mereka lagi. Kita menjelaskan tentang realita kenyataan mereka terdahulu seperti itu. Nah, sekarang kita ini sudah Islam. Sudah Islam, sudah sholat, zakat, puasa, haji, dan melaksanakan ibadah. Jangan sampai sholat kita yang kita lakukan, ya, nggak dapat apa-apa. Amilatun nasibah. Beramal, beribadah capek. Maka kita orang kan sudah tahu, ya, kita nih ikhlas, yang penting ikhlas ibadah. Benar, ikhlas itu apa? Ini perlu dipahami. Ikhlas itu betul-betul tasfiyatul ibadah lillah, kulluhu lillah. Memurnikan ibadah kita semata karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika percaya Allah sebagai mencipta, memelihara, mengatur, memberikan rezeki dan seterusnya, maka kita sembah Allah saja, tidak boleh ada tandingannya. Ya, misalnya ketika dalam misalnya apa? Karena sesembahan itu tidak hanya sebatas berhala, ya, pohon besar dan seterusnya. Ketika orang sudah ibadah, dia salat karena Allah misalnya, ya. Ketika sudah urusan dunia, dia bisnisnya besar misalnya, kalau dia hilangkan kesempatan itu, nggak dapat lagi. Sementara sholat kewajiban yang tidak
boleh ditinggal. Gara-gara dia sudah cinta dunia, cinta tunduk kepada pimpinan dan seterusnya, dia tinggalkan sholat. Sudah. Gampang itu nanti urusan nanti. Artinya apa? Itu sudah menjadi ilah bagi dirinya. Dan ini banyak terjadi. Kaum muslimin. Nah, ini menunjukkan mereka nggak paham akan tauhid, konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Ya. Maka seorang tidak dikatakan muwahhidan, orang yang betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kalau hanya sebatas tauhid rububiyah, ya, sebatas tauhid rububiyah. Ya, laisa hadzal ma'na huwal maqsud, ya. Karena kandungan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah bukan ini, bukan dimaksud sebatas tauhid rububiyah, enggak. Ya. Bukan hanya sebatas tauhid rububiyah. Ya. Kama yafhamuhu katsirun minan nas fil usuril mutaakhirah, sebagaimana ini banyak difahami oleh manusia, ya, di zaman yang sudah abad modern katanya, ya, zaman canggih luar biasa, ya, kita sudah bisa melihat orang yang sudah berada di belahan dunia, tapi akidah kita tetap, ya, apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, para anbiya wal mursalin terdahulu sama, hari ini akidahnya tidak berbeda. Ya, tidak berbeda. Maka ini wajib untuk kita pelajari, kita fahami, ya, agar kita selamat, ya, selamat dari azab Allah tabaraka wa taala, selamat dari hilangnya keberkahan ibadah kita di atas muka bumi ini dengan kita tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala secara benar. Ya, fa innahum saru la yafhamuna min la ilaha illallah illa tauhidur rububiyah. Ya, maka kita katakan, ya, orang terdahulu, ya, terjatuh kepada kesyirikan karena memang mereka baru sebatas memahami tauhid rububiyah. Dan orang hari ini pun demikian. Kebanyakan manusia memahami la ilaha illallah itu, ya, Allah mencipta, Allah memelihara, Allah hakim dan seterusnya, la hakima illallah dan seterusnya, ya. Ini adalah di antara bentuk pemahaman yang keliru, ya. Ini perlu kita pahami. Maka kalau sudah keliru, kita tidak akan dapat membedakan mana tauhid, mana syirik. Maka tujuan ibu-ibu sekalian, ya, para pendengar Radio Roja Darussalam, tujuan kita belajar ini agar kita dapat membedakan mana tauhid, mana syirik. Ini subhanallah, bagaimana Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab yang beliau begitu banyak perhatian di dalam dakwah beliau memperbaiki akidah umat ketika itu, dan masya Allah faedahnya banyak sekali. Dan beliau juga banyak menulis kitab-kitab lain tentang sirah, tentang masalah fikih dan lain sebagainya, ya. Tapi lebih intens atau fokus lebih banyak di dalam masalah bahasan akidah, ya. Walaupun, ya, kalau maka hari ini beliau dituding, orang-orang yang mempelajari kitab beliau dikatakan Wahabiyah, silakan. Kita lihat bagaimana apa yang dijelaskan oleh beliau, subhanallah. Inilah yang diinginkan Allah tabaraka wa taala, yang didakwakan oleh Rasulullah SAW, yang didakwakan oleh para anbiya wal mursalin, mulai dari, ya, Nuh alaihissalam sampai ke beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya. Nah, kemudian makna la ilaha illallah tidak difahami, ya, sebagaimana tadi, la khaliqa wala mudabbir illallah wa anal maqsud minha al-iqrar bi anna Allah ta'ala huwa an-nafi' ad-dar. Fa kana haula jahil bima'na la ilaha illallah wa in kanu yaqulunaha ya. Wal musyrikin al-awwalun kanu alimina bima'na la ilaha illallah wa lihadha imtana'u min ay yuqirru biha fa kana haula'i kuffaran bisyirki al-munafi lit-tauhid
وبالتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم المنافي للإقرار بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka ibu-ibu sekalian, para pendengar Radio Roja rahimani rahimakumullah, maka orang-orang jahil, ya, kita katakan, ya, kita kalau nggak belajar, ya jahil jadinya, bodoh, nggak mengerti, tidak bisa membedakan mana tauhid mana syirik. Dan hari ini banyak orang terjebak kepada memahami makna kalimat la ilaha illallah sebatas tauhid rububiyah, Allah mencipta, Allah memelihara, mengatur dan seterusnya. Ya, kenapa? Karena mereka memang nggak belajar, nggak memahami ternyata makna la ilaha. Kalimat la ilaha adalah kalimat menafikan. La kalimat harfun nafiyu, ya, huruf nafi yang dia menafikan isim setelahnya. Apa? Ilaha. Tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan bihaqqin, ya, illa Allah, ya kan? Illa adalah itsbat, menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang nggak belajar, nggak punya ilmu, tidak sampai ke hal ini, kan begitu ya. Kalau faham ada nafi ada itsbat, ya, ya insyaallah akan faham. Nah, orang musyrik terdahulu alimin, faham, mengerti, pandai akan kalimat la ilaha illallah, faham, sangat faham, ya, karena konsekuensinya kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka wajib meninggalkan apa-apa yang disembah selain Allah tabaraka wa taala, ya. Ya, oleh karena itu mereka terjatuh kepada kesyirikan, ya, kesyirikan, menyembah berhala dan semisalnya dan yang lainnya, sehingga ini menafikan tauhid al-uluhiyah, ya. Mereka terjatuh kepada kesyirikan, mereka menafikan tauhid al-uluhiyah, yang sesembahan itu hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Dengan sebab itu juga mereka mendustakan rasul yang diutus kepada mereka, ya. Mereka mendustakan rasul yang diutus kepada mereka. Oleh karena itu, para pendengar Radio Roja dan ibu-ibu khususnya yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, maka terus kita belajar dan kita pahami kaidah yang pertama ini, ya, kita pahami, jangan sampai kita jumud, artinya tidak mau belajar, stagnan, cukuplah gitu, ya. Ya, kita hari ini sekarang ini kan zaman ini, kita belajar ini dan seterusnya. Nah, ini kalau belajar tauhid ini pelajaran yang sudah basi, yang kekadaluarsa, na'udzubillah summa na'udzubillah. Bahkan ketika seorang mempelajari tauhid, maka ketahuilah kemuliaanlah yang Allah akan berikan, ya. Ini agama Allah tabaraka wa taala, harus dimulai dengan dakwah tauhid, ya. Kita akan dikatakan sebaik-baik umat, ya, bila mana kita betul-betul mendakwakan tauhid, ya. Kata Allah tabaraka, kuntum khair ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian sebaik-baik umat dikeluarkan mengajak kepada perkara yang ma'ruf dan menjauhkan manusia dari perkara yang mungkar. Banyak yang salah dalam menafsirkan ayat ini, ya. Begitu sederhana dan gamblang. Maksudnya begitu mereka memahami perkara ma'ruf itu, ya banyak sih, karena secara ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya iman itu terdiri 60-70 cabang keimanan. Banyak. Al-alahu kalimat la ilaha illallah, yang tertinggi kalimat la ilaha illallah, ya. Yang tertinggi kalimat la ilaha illallah, ya kan? Maka para ulama menjelaskan, di antara Syekh bin Baz dan yang lainnya, ya, perkara ma'ruf kan banyak. Al-ma'ruf minal ma'ruf at-tauhid, al-munkar minal munkar asy-syirk. Perkara yang paling ma'ruf di antara perkara yang ma'ruf adalah tauhid. Ya, ini dulu orang mengajak kepada perkara yang ma'ruf, pada tauhid, dan mencegah manusia dari perkara yang mungkar, menjauhkan manusia dari perkara kesyirikan. Baru perkara-perkara lain. Ya kan, dalam hadis Mu'az ketika Rasulullah memerintahkan kepada siapa? Ya, Rasulullah memerintahkan kepada Mu'az bin Jabal. Wahai Mu'az, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'az, nanti engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Maka hendaknya pertama engkau serukan kepada mereka apa? Kalimat la anta syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. Kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad rasulullah.
Artinya bukan hanya mengucapkan lisan, tidak, difahami, dipelajari. Apa maknanya? Apa rukunnya? Apa syaratnya? Apa pula pembatalnya? Kalau sudah faham ini, Masya Allah, seorang akan berada di atas yakni tauhid yang benar, ya, berada di tauhid yang benar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah." Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Ya. Kata Allah, barang siapa yang mengingkari taghut. Taghut apa maknanya? Kata para ulama, ma'ubbida min dunillah. Taghut itu apa? Apa-apa saja yang diibadatin selain Allah tabaraka wa taala itu taghut. Yang disembah, yang ditaati, yang dikagumi, yang melebihi Allah tabaraka wa taala, itu taghut namanya. Pimpinan taghut siapa? Iblis. Maka kata Allah, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah," dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah memegang tali yang sangat kokoh. Apa maksudnya 'urwatul wuthqa? Kalimat la ilaha illallah. Ya. Nah, ayat yang mulia ini Allah katakan faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang mengingkari taghut, ini menunjukkan makna daripada kalimat la ilaha. Kalimat nafi, tidak ada sesembahan. Faman yakfur bit-taghut, ya kan? Jelas gamblang ayat ini. Kalimat nafi, la ilaha, tidak ada sembahan. Faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang mengingkari taghut. Wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, illallah, kalimat illallahnya. La ilaha illallah. Illallah ini makna dari wa yu'min billah, dia beriman kepada Allah. Maksud beriman yang benar, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, maka sungguh dia memegang tali yang sangat kokoh. La ilaha illallah. Selesai pembahasan kita dari kaidah yang pertama. Ya, insyaallah sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan kepada ibu-ibu. Silakan bertanya langsung, insyaallah ada mic-nya. Nah. Ya, silakan ibu-ibu. Langsung saja. Kalau berkaitan dengan materi, ahsan. Tapi kalau masalah ada yang lain, ya boleh juga. Ya, itu pun kalau pacak dijawab. Ya, kalau tidak bisa itu PR bagi anak ya. Fadhal ibu-ibu. Atau pemirsa, pendengar Radio Roja Darussalam, kalau ada pertanyaan juga silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz ya. Nanya, ya sebenarnya berkaitan, dikatakan berkaitan. Ya. Tapi agak, ya bukan sifatnya menyembah. Iya, boleh. Tapi bersifat ibadah gitu. Iya. Ini ya Ustadz, mungkin kebiasaan masyarakat gitu ya di sekitar kita gitu. Misalnya walimah pernikahan gitu ya Ustadz. Itu cenderung gimana ya, gengsi-gengsian gitu. Iya. Yang sekarang tuh marak kayaknya pernikahan
di hotel gitu ya. Iya, Masya Allah ya. Ya. Apakah itu masuk bagian dari ini ya Ustadz? Apa bagian dari apa namanya itu mengagungkan selain Allah atau termasuk syirik gitu ya? Kalaupun masuk syirik itu gitu ya, masuk syirik yang bagaimana gitu ya Ustadz ya? Ya kalau mungkin ya kalau mengeluarkan enggak ya gitu Ustadz. Tapi syirik yang bagaimana gitu ya? Yang mungkin gimana ya? Baiknya kita hindar itu gimana gitu ya Ustadz ya? Apalagi kalau misalnya itu ini menjadi ini apa namanya itu di keluarga sendiri gitu ya, gimana kita menyampaikannya gitu ya. Mereka merasa ya seperti gimana ya, ingin baik di mata manusia ya menurut Masya saya Allah gitu ya, betul. Padahal kan gitu Allah tidak memberatkan seperti itu kan gitu betul ya. Itu aja Ustadz, makasih. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik, insya Allah. Iya, Masya Allah, pertanyaannya sangat bagus sekali. Ya, pertama kita pahami bahwasanya apapun yang dilakukan oleh seorang hamba hendaknya bermuaranya kepada apa? Kepada Allah cinta dan Allah ridha. Ya, karena ibadah tidaklah dikatakan ibadah kalau dia tidak terkandung di dalamnya Allah cinta dan Allah ridha. Maka kita katakan tadi, ketika ibadah seseorang niatnya hanya untuk pamer, niatnya untuk selain Allah tabaraka wa taala, itu tadi amilatun nasibah. Ya, dia tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah tabaraka wa taala. Padahal kesempatan manusia itu ketika dia melakukan sesuatu, dia niatkan ikhlas lillah. Ya, meniatkan untuk hanya mencari wajah Allah tabaraka wa taala, karena boleh jadi ya kan sekarang kita itu apa? Kenapa kita senantiasa selalu untuk istiqamah? Ya, kita minta selalu kepada Allah tabaraka wa taala, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Rabb, mantapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu dalam ibadah maksudnya. Karena apa? Karena boleh jadi seseorang itu menjadi akhir dari kehidupannya. Maka hendaknya dia menutup amalnya dengan amalan husnul khatimah. Ya. Maka dia berusaha untuk itu. Maka ketika seseorang melakukan suatu acara dan semisalnya, dan dia merasa khawatir, takut ketika manusia tidak menghargai dirinya dan seterusnya, ya, sehingga dia pun rela untuk mengikut aturan yang dibuat oleh manusia, tidak mengikuti aturan yang dibuat oleh Allah tabaraka wa taala. Ini boleh jadi, ya, boleh jadi, karena syirik itu tidak hanya kepada benda-benda yang diagungkan atau patung dan semisalnya, karena juga disebutkan oleh para ulama, syirik itu ada asyirku fit ta'ah, asyirku fit ta'ah, syirik dalam ketaatan, asyirku fil mahabbah, syirik dalam masalah kecintaan, asyirku fil khauf, dan takut dan seterusnya. Nah, ketika seorang taat kepada sesuatu secara berlebih dan dia merasa khawatir, takut itu ini dan seterusnya, dunia akan hilang, boleh jadi, ya, boleh jadi, karena syirik itu luas maknanya. Ya, sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW, seperti syirik itu seperti semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan, batu yang hitam dan licin, ya, di tengah kegelapan malam, begitu samar. Ya, dalam masalah syirik fit ta'ah ini, syirik dalam masalah ketaatan, boleh jadi seorang akan masuk ke dalamnya, kita nggak tahu kan begitu ya. Oleh karena itu kita senantiasa berhati-hati, menjaga hati kita di atas agama Allah tabaraka wa taala. Kita minta, senantiasa minta. Nabi minta, ya muqallibal qulub, wahai Rabb yang membolak-balikan hati. Hati kita ini senantiasa berbolak-balik, ya kan? Berbolak-balik, kadang Masya Allah ikhlas, kadang riya yang dikit misalnya. Nah, ini mengganggu ibadah kita. Ya, seperti kita mengadakan acara di gedung atau misalnya, umumnya apa? Minta dilihat manusia, minta dipuji manusia. Wah, Masya Allah, fulan hebat ya. Hah, ini apa yang kita dapat? Ya, pujian manusia, tapi pahala tidak dapat dari Allah semua. Rugi. Ya, kalau bagaimana menjelaskannya, dijelaskan dengan hikmah.
dengan lemah lembut, ya. Karena kata Allah, wa qulu qawlan sadida, berkata yang benar, artinya kita sampaikan dalil, kemudian yang kedua kita ucapkan dengan lemah lembut, jangan sampai cak bahasa kita nak, apalagi yang kita sampaikan dengan orang tua, nak seperti ngajari, apa dia kau nih, ya, pinterlah bapak lagi, lama lagi hidup bapak dari kau, nah itu orang tua kan seperti itu. Jadi dengan akhlak yang baik kita tunjukkan dengan perkataan yang lemah lembut, mudah-mudahan. Dan yang paling penting doa, ya, doa, karena doa silahul mukmin. Nah, nanti doakan, di sholat malam doakan, masya Allah, boleh jadi urusan anti ataupun orang siapapun dimudahkan Allah tabaraka wa taala. Cuma masalahnya sekarang itu kita ini kadang-kadang ketika ada masalah mikir sendiri, cuman mikir gitu ya, cuman solusinya gimana, solusi seakan-akan solusi itu ada usaha yang tampak begitu ya, enggak mesti. Doa itulah sebesar-besar usaha, ya, yang lainnya juga tetap kan begitu ya. Doa itu ada sebesar-besar usaha ikhtiar agar orang dapat hidayah, orang berubah dari kebiasaan buruk kepada kebiasaan baik. Boleh jadi bisa kita katakan dia bisa berubah 180 derajat, bisa, siapa tadi bilang bisa, ya, asal kita sungguh-sungguh, ya. Cuman kita sekarang kadang-kadang masih setengah-setengah, masih ketika doa itu antara yakin dengan tidak yakin. Nah, ini yang penting kita perbaiki, ya. Wallahu a'lam bissawab. Fadhal, kalau yang lain ada masih. Silakan Ibu. Ya. Ya, bacakan. Ya, mana ini? Mik, biar yang lain dengar. Ini. Masih ada Ibu? Fadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz ya? Iya. Bagaimana jadi kalau ada di hati seseorang itu terbesit ada rasa totoyur kayak itu Ustaz? Untuk mengobatinya atau bertobat dari hal itu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, ya, barakallahu fiik wa iyyak. Jadi ketika seorang ada perasaan ataupun kecenderungan hatinya kepada semisal tatoyur, percaya kepada keberuntungan atau kesialan dengan asbab burung dan semisalnya, ya, maka ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jelas di antara bentuk kesyirikan, ya kan? Ini di antara bentuk kesyirik dan amalnya orang-orang jahiliyah terdahulu, ya. Bahkan hari ini menjadi banyak, ya, yang rembetan-rembetannya yang terjadi, apa yang dilakukan orang terdahulu hari ini semua banyak dan bahkan banyak dilakukan, ya. Merasa beruntung atau sial dengan burung misalnya, kalau dia terbang ke kanan, wah ini nasib baik cahaya. Ini kalau ke kiri atau mundur, ini bahasanya sial kan begitu. Atau misalnya yang banyak terjadi juga, kalau melewati kuburan yang ini harus klakson, kalau tidak klakson bahaya. Nah ini juga ini termasuk bagian juga tatoyur. Atau ketika orang nabrak kucing, kalau nabrak kucing dengan nabrak kambing beda kan gitu ya. Nah, kalau kambing mungkin setelah dapat disembelih, jadi ini. Atau nabrak anjing katanya. Nah ini tapi kalau kucing itu luar biasa. Apa? Ini adalah bentuk kesalahan, keliru. Ini juga nggak benar. Ya, ini di antara akidah jahiliyah, ya. Ada pengalaman saya pribadi itu berkali-kali, ya. Udah mungkin kalau dihitung dengan jari, udah 5 kali nado mungkin, ya. Nabrak kucing, ada yang mati, ada yang masih hidup. Tapi rata-rata mati, ya kan?
Ya, karena kucing lawan motor, kucing lawan mobil ya mati kan gitu. Sudah, ada yang kita kuburkan tanpa ada keyakinan apa. Ada yang lewat begitu saja karena waktu malam dan seterusnya. Ya, makanya yang tidak ada alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Aman, tidak kati apa-apa. Nah, tapi kalau kita was-was, khawatir, takut, syaitan ikut andil di dalamnya. Ya. Ya, karena ini peluang ini kata syaitan. Peluang. Ya, seperti orang kedukun. Ya kan? Ditolong yang pertama. Yang kedua tidak lagi. Ya kan gitu, enggak ditolongnya lagi. Ya. Ya, karena agar menjadikan dia yakin, percaya. Nah, seperti itu. Ya. Insyaallah seperti itu. Wallahu a'lam. Maka kalau kita sudah belajar ya sudah. Tinggalkan seperti itu ya, makanya kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa istiqamah di atas agama Allah Tabaraka wa taala dan istiqamah di atas ketaatan kepadanya. Ya, fadhal. Ada pertanyaan dari pemirsa? Nah, Ustaz, ini ada pertanyaan dari yang menonton di Facebook Sedia Mengaji. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika niat ibadah tapi ada juga niat yang lain? Seperti niat berpuasa sekalian biar berhemat. Atau niat sholat berjamaah sekalian biar bisa bersilaturahmi. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, kalau niatnya ibadah, sesungguhnya ibadah itu nggak boleh ada niat-niat lain. Ikhlas lillah. Ya. Jadi apapun ya, ibadah yang dilakukan seorang hamba tidak boleh ada sekutu, ya, tandingan, murni. Makanya al ibadah tasfiyatulillah. Ya, hendaknya ibadah itu murni untuk Allah Tabaraka wa taala. Nah, adapun hikmah di balik itu ya banyak. Ya, kita tidak usah berbicara masalah kita mau nak cari itu ini dan seterusnya. Nanti kan akan ada muncul dengan sendirinya tanpa harus meniatkan. Karena secara nas ya telah banyak disebutkan keutamaan ibadah itu terus dan seterusnya. Sudah disebutkan. Maka tanpa harus seorang meniatkan, ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka faedah yang sangat-sangat banyak ya disebutkan oleh Allah Tabaraka taala maupun hadisnya Nabi Muhammad SAW tentang faedah atau keutamaan dari setiap ibadah yang dilakukan. Jadi nggak perlu ya ketika dia salat untuk menjalin hubung silaturahmi, ketika dia bersedekah nanti akan orang tambah sayang kepada kita, ya enggak. Tetap niatnya lillahi ta'ala. Adapun dengan sebab itu, karena boleh jadi seseorang ketika dia berniat seperti itu dan dia tidak mendapatkan pujian ataupun apa yang dia inginkan dalam hatinya, dia kecewa. Rusak akhirnya ibadahnya, kan gitu ya. Tapi kalau tidak dari awal sudah lillah murni, insyaallah ada atau tidak tetap dia yakin, ya. Dia merasa tumaknina dengan ibadahnya, ya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya. Bagaimana dengan bertabaruk? Apakah itu termasuk syirik? Ya. Itu saja? Iya. Ya, barakallahu fiik insyaallah. Tabarruk yakni mencari berkah, ya. Mencari berkah ada yang mencari berkah itu syar'i boleh, ada yang tidak boleh. Misalnya ada keberkahan minum air Zam-Zam. Ini ada dalil, ya kan? Ada dalil. Kemudian bertabarruk dengan orang saleh yang masih hidup, maksudnya apa? Minta didoakan. Doanya ini berkah dari orang saleh, ya kan? Kalau dia saleh dan dia kaya, mungkin wah si fulan kayaknya butuh bantuan ini, dapat keberkahan dari dibantunya, ini dibantu, misalnya kan begitu ya.
atau tempat, kan begitu ya, tempat yang mengandung keberkahan dan pahala, itu ziarah ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Kata Rasulullah SAW, asyaddur rihal illa bi thalathati masajid. Ya, seutama-tama rihal, perjalanan safar yang memiliki nilai ibadah, ya, dan bahkan keberkahan di situ, ya, Masjidil Haram yang pahalanya berapa? 100.000 dibanding dengan masjid lain. Masjid Nabi 1.000, ya, dan masjid Aqsa sama, kan begitu ya. Nah, ini yang tempat-tempat. Adapun selainnya, ketika cari berkah yang itu terjatuh di antaranya, misalnya orang yang telah meninggal, kita datang ke kuburannya untuk cari berkah, ngalap berkah, ini nggak boleh, ya. Ataupun ada tempat-tempat yang masya Allah yang cari berkahnya, padahal di situ adalah ajang kemaksiatan, seperti di Jawa yang itu di mana tempatnya, di mana terjadi tempat-tempat perzinahan, ya. Katanya apa? Cari berkah. Nah, ini di antara kesalahan-kesalahan yang terjadi yang atas dasar cari berkah, ya. Nah, ini ya seperti itu, lebih kurang, ya. Wallahu a'lam bissawab. Masih ada? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pelajari, takut itu kan merupakan ibadah juga ya, Ustaz. Ya. Dan takut itu hanya boleh kepada Allah. Nah, bagaimana kalau seseorang itu sering merasa takut, misalnya takut di tempat gelap, atau takut di tempat baru, takut sendirian, takut dengan hal-hal yang gaib seperti itu, Ustaz. Apakah itu termasuk kesyirikan, Ustaz? Iya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wa iyyak, barakallahu fiik, insyaallah, ya. Iya, jadi takut betul salah satu bentuk ibadah batin namanya. Ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Al-khauf merupakan ibadah. Dikatakan yang paling takut itu adalah para ulama, ya. Para ulama. Dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang sangat takut kepada Allah tabaraka wa taala dan hamba-hamba Allah adalah al-ulama. Adalah para ulama. Yani orang yang alim, orang yang betul-betul mengetahui. Artinya mengetahui mana maslahat, mana mudarat, mana yang mengandung bahaya atau manfaat dan seterusnya. Maka bagaimana seorang yang ketika dia berada di misalnya di tempat yang gelap atau tempat yang baru dan seterusnya, ya, apakah ini termasuk yang wajar? Ya, maka tentu ini kita katakan ini adalah di antara bentuk takut yang tidak selayaknya, yang tidak selazimnya, ya. Maka di sini pentingnya bagi kita untuk terus menguatkan keimanan kita, bahwasanya dengan kita menguatkan keimanan kita akan tahu bahwasanya hanya yang memberikan manfaat, maslahat, mudarat hanya Allah tabaraka wa taala, ya. Bukankah kita telah sering baca hadis Rasulullah SAW, misalnya ketika Rasulullah berkata kepada Ibnu Abbas, ya gulam, wahai anak kecil, ya, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan berada di hadapanmu. Kalau engkau minta kepada Allah. Kalau minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Kalau manusia berkumpul, ya, untuk memberikan manfaat kepadamu, maka niscaya mereka tidak akan pernah dapat memberikan manfaat kepadamu. Kalau juga semua manusia, ya, ingin memberikan mudarat kepadamu, maka niscaya mereka tidak akan pernah dapat memberikan mudarat kepadamu. Ya, telah ditulis suhuf-suhuf, telah diangkat pena-pena, ya. Nah, di sini ketika seorang sudah belajar akidah yang benar, tauhid, dan maka dia tidak merasa khawatir, takut dengan kondisi-kondisi yang disebutkan tadi. Di tempat gelap, ya sudah zikir. Kalau dimungkinkan saat itu zikir.
maka kita nggak perlu takut, ya, nggak perlu takut. Karena kalau yang tampak ya kan, misalnya ada di situ perampok, ada orang yang jahat, ada binatang buas atau binatang yang berbisa, ya mungkin ini takut yang tabi'i, ya, itu boleh, nggak jadi masalah. Takut dengan perkara-perkara tabi'i, takut kepada binatang buas atau binatang berbisa, ya kan, atau tempat-tempat itu rawan, ya boleh. Tapi kalau yang seperti itu, tempat yang gelap atau sendirian, maka kita dianjurkan zikir pagi, zikir petang, ya. Kemudian baca Quran. Nah, misal di rumah kita sendirian, masya Allah, itu biasa aja, ya, nggak perlu kita takut. Maka kita baca Quran, ya, terutama surah Al-Baqarah, ya, karena setan akan lari terbirit-birit ketika di rumah dibacakan surat Al-Baqarah. Maka jadikan rumah itu rumah yang betul-betul ada tamengnya, ya, ada wiqayahnya, ya, dengan senantiasa berzikir kepada Allah, didirikan salat-salat sunnah. Jangan sampai rumah itu seperti kuburan. Ya, kalau rumah itu seperti kuburan, maka tempatnya siapa? Setan. Kalau di kuburan banyak setan, ya kan? Karena sepi. Nah, ya. Maka kata Rasulullah, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Artinya apa? Kuburan itu sepi, rumah itu ramai dari zikir. Maka kata Rasulullah SAW, hiasi rumah kalian dengan baca Quran dan sholat-sholat sunnah. Nah, kalau sudah rumah itu bersinar dengan zikir, masya Allah, setan nggak betah, ya, ya kan, gitu. Jadi seperti itu, ya, ya, wallahu alam bissawab. Masih ada? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ya. Pertanyaannya, bagaimana jika kita di awal sholat itu sudah berniat untuk sholat ikhlas karena Allah, namun di tengah-tengah sholat tiba-tiba muncul rasa ria atau hal-hal lain yang menghilangkan rasa ikhlas kita ikhlas tersebut. Nah, lalu dalam sholat itu juga kita berusaha untuk menghilangkan rasa ria itu, Ustadz. Kayak beristighfar dalam hati. Apakah sholat itu diterima, Ustadz? Ya, itu aja. Sekian, Ustadz. Ya, ya, barakallahu fiik, insyaallah. Ya, jadi demikianlah, ya, bahwasanya ketika kita beribadah, maka syaitan pun berusaha untuk menggoda kita, untuk memalingkan niat kita dari ikhlas lillahi azza wajal, ya kan? Maka di sinilah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jangan pernah ditinggalkan doa itu. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Nah, maka ketika seorang telah berusaha dari awal ikhlas lillahi azza wajal, maka ketika di pertengahan salat dia ingat dengan sesuatu ataupun memikirkan sesuatu ataupun mungkin kepengen dilihat oleh manusia, maka kembalikan lagi sebagaimana penjelasan para ulama. Dikembalikan lagi bagaimana niat awalnya. Ketika berulang lagi, kembalikan lagi, insya Allah. Jadi ini tidak menjadikan ibadahnya rusak, ya, atau ibadahnya tidak terima. Dengan catatan, ya, tidak perlu dengan ada zikir-zikir khusus. Nah, nanti kalau kita ingat, ya, istighfar saja atau lainnya, nggak ada contoh seperti itu, ya. Wallah, sebanyak yang kita ketahui, tetap dia mengembalikan kepada niat dia awal, ya, dia kembalikan sebagaimana dia niat di awal untuk ikhlas lillahi azza wajal, tidak lalu dia larut menikmati dari pikirannya dia. Karena apa? Banyak di antara orang yang sholat itu urusan dunia dia selesai, ya. Tadi ketika sebelum sholat dia ada PR belum selesai, kan begitu, ya. Tahu-tahu pas sholat ketemu rumusnya, wah, selesai. Nah, ini nggak benar ini, ya kan? Ya,
artinya dia lanjut ketika dia terfikir sesuatu sudah kembalikan lagi niat di awal. Ya, atau dia mencari dompet atau handphone yang di mana tadi ya? Panggilan sholat sudah tiba, ya kan? Akhirnya dia terfikir, oh kayak di sana. Ketika dia terfikir, kelihatan semeringah wajahnya dalam sholatnya. Nah ini apa? Dia selesai urusannya di dalam sholat, nggak benar. Ini nggak sah sholatnya, ya kan? Nggak benar, nggak sah sholatnya. Maka dia kembalikan lagi, ya berusaha sekuat tenaganya, sekuat mungkin untuk dia ikhlas lillah, kemudian pikirannya fokus, ya tumakninah. Maka sholat itu diantaranya juga biar kita tumakninah. Ya kita ini sudah usia katakanlah 50 tahun ya, atau yang orang sudah 20 tahun atau 25 tahun, artinya dari usia wajib dia salat katakan 10 tahun, sudah 15 tahun. 15 tahun dia salat, bahasa wong Palembang waya-waya makna Al-Fatihah nggak hafal, ini kelewatan kan begitu ya. 3 kul nggak hafal artinya juga kan gitu. Atau surah-surah pendek nggak hafal artinya, kelewatan. Paling tidak dia baca terus rutin, oh masya Allah artinya. Atau bacaan dikir-dikir salat, doa iftitah dia fahami maknanya, ketika ruku doanya apa dan artinya apa. Sami Allahu liman hamidah, artinya pun dia langsung terkenang. Ya, Rabbana walakal hamd. Ketika kita fahami maknanya, insya Allah kita akan lebih fokus. Ya, kita fokus mikirkan artinya tadi apa dia, kan begitu ya. Nah, jadi akan lahir tumakninah. Kalau tidak begitu, ya itu agak repot. Ngelibang pikiran kita, kan gitu ya, ngelibang. Ya, wallahu a'lam bissawab. Masih ada dari pemirsa? Habis? Ya kalau tidak ada kita cukupkan, kalau masih ada kami tunggu. Kalau ada kita sisakan untuk pertemuan berikutnya insyaallah. Ya, cukup? Boleh dipegang mic-nya? Kalau cukup? Cukup Ustaz. Khair insyaallah. Ya, mudah-mudahan kajian kita pada pagi menjelang siang ini Allah tabaraka wa taala memberikan taufiknya, dan kemudian dengan kita memahami kaidah yang pertama ini akan kita lebih mudah memahami at-tauhid dan memahami asy-syirik, karena itulah faedah dari kita memahami kaidah qawaidul arba ini, agar kita secara gamblang kita dapat memahami apa itu tauhid dan apa itu pula syirik. Semoga bermanfaat. Bila benar itu semata dari Allah tabaraka wa taala, bila salah itu semata dari kekurangan saya pribadi. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.